Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih dan semoga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dalam hal ini tetap dalam keadaan sehat, lagi-lagi dalam momentum bulan puasa, bulan suci Ramadan, bagi setiap muslim yang menjalankan. Nah, tentu dalam hal ini ada beberapa poin yang tentu harus kita diskusikan terkait dengan profesi. Tentu saya dalam kapasitas sebagai profesi lawyer dengan berbagai ilmu, tentu sikap atau hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan berbagai persoalan-persoalan hukum yang tentu dalam hal ini yang sedang saya pribadi melaksanakan tugas keprofesian itu. Nah, tentu dalam hal ini yang berbagai statement yang harus saya narasikan, sehingga kemudian bagaimana antusias atau respon dari teman-teman dari kalangan-kalangan praktisi profesi hukum dan akademis ya. Nah, tentu bagaimanapun karena negara berdasarkan hukum dengan arah tujuan hukum harus berkeadilan. Nah, tentu kalau kita masuk dalam substansinya, hal-hal yang spesifik terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, nah tentu berbagai macam persoalan-persoalan tersebut, kalau kita mengacu kepada undang-undang, aturan-aturan yang tentu dalam hal ini baik aturan yang di legalistik ya, atau undang-undang yang dipositiviskan oleh negara, sehingga kemudian secara prinsip bahwa kalau kembali kepada tujuan hukum, ada hukum yang berkeadilan. Nah, ketika kita melihat dalam bentuk praktek kesehariannya dalam menghadapi persoalan terkait dengan keprofesian, dan tentu diminta oleh masyarakat dalam hal ini dalam rangka untuk mencari sebuah keadilan. Sehingga kemudian bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, di mana advokat harus memberikan satu edukasi terkait dengan hukum dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini klien sebetulnya. Nah, tapi ketika kita dihadapkan ya kan
persoalan itu meskipun kita dengan perspektif atau gagasan sehingga kita menganalisa, mengamati ya, sesuai dengan keilmuan, kecerdasan, intelektual ya, terkait dengan korelasi acuan-acuan yang menurut hukum tadi gitu kan. Tapi terkadang bahwa ini dalam sikap atau di lapangan tentu ini berbeda perspektif ya, baik itu dengan teman-teman yang ada di lembaga peradilan, apakah itu penyidik, jaksa ataupun hakim. Nah, tentu harapan kita sebagai penegak hukum sebetulnya bagaimana kita menyatukan perspektif itu atau gagasan dalam rangka untuk kepentingan ya. Bagaimana kepentingan hukum itu yang pada endingnya bahwa hukum itu harus berkeadilan. Nah, tentu yang harus kita garis bawahi adalah pertama, asas yang harus dikedepankan adalah equality before the law, arti persamaan di mata hukum sebetulnya. Nah, siapapun sebelum itu ditentukan lain oleh hukum, maka itu harus betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, tapi terkadang yang hasil dari observasi atau realita di lapangan terkadang disinilah beda ya kan, bagaimana perspektif ya dalam menyikapi persoalan-persoalan di level tahapan-tahapan proses hukum tersebut. Meskipun kita mencoba ya kan, bagaimana kita menyatukan satu platform yang sama dalam rangka untuk mencari win-win solusi sebetulnya. Karena bagaimanapun hukum itu tidak hanya sekedar formalitas ya atau norma-norma, tapi paling tidak kita harus kedepankan juga ada hukumnya namanya hukum sosiologis ya kan, ada yang namanya hukum filosofis ya kan? Lalu kemudian ada juga yang harus kedepankan, itu adalah hukum yang tertinggi, yaitu adalah konstitusi. Lalu kemudian hukum yang berdasarkan Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentu kalau kita maknai hal-hal tersebut dengan bagaimana kita menyatukan persepsi bahwa sehingga masyarakat ketika mencari keadilan, mencari sebuah formulasi keluar dari persoalan tersebut, tentu bagaimana pemahaman dalam rangka untuk menginterpretasi ya kan, bahwa di situ bagaimana kebersamaan, bagaimana kita berdisiplin sesuai dengan kedisiplinan dan ilmu yang kita paham, yang kita miliki, sehingga dalam tataran tersebut untuk dalam mengaplikasikan bahasa-bahasa hukum yang tentu kita miliki. Nah, tentu saja dalam hal ini saya tidak bicara dalam tataran spesifik ya terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi ya. Tapi paling tidak ini bahwa ini adalah sebuah satu warning ya kan, peringatan buat kita bersama, jangan sampai persoalan-persoalan hukum itu kita langgar ya kan. Karena bagaimanapun persoalan yang mungkin hari ini menurut sebagian perspektif ya yang terjadi, bahwa kita dihadapkan dengan krisis multidimensi ya, baik itu persoalan hukum, politik, sosial dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam hal ini dari semua persoalan ini akan terjawab ketika
persoalan hukum itu akan menjadi sebagai seorang panglima, ya kan? Hukum itu menjadi panglima sebetulnya. Nah, tentu kemudian akan mampu menjawab setiap persoalan-persoalan yang berbagai aspek tadi, gitu kan. Kalau memang itu eh, bagaimana tadi apa namanya, equality before the law, persamaan di mata hukum, ya kan. Lalu kemudian eh, eh, bagaimana ini negara hadir dalam rangka memberikan satu apa namanya, proteksi, ya kan, perlindungan, eh, terutama itu adalah hak asasi manusia. Sehingga ketika kemudian eh, kalau negara hadir dalam perspektif ini, maka otomatis masyarakat akan menjadi satu apa namanya, uh, responsif, ya kan, atau rasa tanggung jawab di masing-masing personal. Itu yang mungkin yang harus kita diskusikan. Nah, tentu kemudian kalau kita lihat sebetulnya hukum ini sebetulnya ada kesadaran, karena bagaimanapun tidak lepas dari politik hukum sebetulnya. Sehingga kemudian untuk memberikan satu terobosan-terobosan sehingga kemudian keluar dari hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat hari ini, gitu kan. Nah, lagi-lagi apalagi hari ini bahwa kita dihadapkan dengan satu musibah yang terjadi di tengah-tengah kita, yaitu adalah COVID, ya, wabah yang mungkin ini hampir 2 tahun berjalan. Nah, ini juga menjadi satu apa namanya, pertimbangan, ya kan, yang harus juga dikedepankan. Jadi jangan juga bahwa persoalan-persoalan hukum itu ketika yang harus kita kedepankan itu adalah litigasinya, tapi paling tidak bagaimana sih kita mencoba meraju satu persamaan bahwa tahapan-tahapan non litigasi itu harus juga dilakukan. Nah, sehingga kemudian ini tentu kemudian kita harus menyatukan satu persepsi, menyatukan satu pandangan. Jangan sampai ya penegak-penegak hukum itu masing-masing punya persepsi, ya, perspektif, ya, gagasan. Nah, kemudian kalau itu masing-masing institusi atau lembaga itu mempertahankan eh, apa eh, eh, apa namanya pendapatnya, nah tentu kemudian ini tidak akan menemukan formulasinya, tidak akan menemukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ya kan. Kalau semua persoalan-persoalan hukum itu dibawa ke lembaga, gitu kan, dibawa ke apa namanya, institusi hukum. Nah, tentu di sini kan harus ada langkah-langkah yang tadi dalam yang harus kita kedepankan itu bagaimana uh, apa namanya, dari aspek filosofisnya, dari aspek sosiologisnya, dari aspek undang-undang yang tertinggi yaitu konstitusi, dan apa namanya, God slognya, yaitu tadi berdasarkan Pancasila yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, keadilan sesuai dengan apa namanya, kalau kita mau terminologikan itu adalah peradaban. Nah, sehingga kemudian korelasi dari konstitusi bahwa negara ini berdasarkan hukum, maka otomatis persoalan-persoalan itu akan terjawab secara positif. Nah, sehingga itulah tentu kemudian yang harus menjadi respon, ya kan, bagi penegak hukum dalam hal untuk menangani atau menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, gitu kan. Karena yang tentu kita ingat bahwa
hukum itu kan yang diadopsi, ya kalau kita melihat dari eh, sistem Eropa kontinental, bahwa hukum itu memang digali dari kultur-kultur masyarakat, budaya-budaya masyarakat, eh, karakter atau sikap masyarakat, sehingga itu dijadikan sebuah norma. Nah, norma itu tentu kemudian, ya kan, bagaimana kita kolaborasikan dengan terkait dengan pandangan tadi, ya kan. Ada yang namanya aspek filosofisnya, ada aspek sosiologisnya. Arti kemudian kalau kita lakukan langkah-langkah, kalau dalam bahasa anunya islah atau musyawarah atau damai, maka saya yakin persoalan itu bisa diselesaikan. Nah, segala apapun bentuk persoalan hukum itu pasti akan bisa diselesaikan. Oleh karena itu, mari kita harap semua lembaga penegak hukum, eh, baik itu yudikatif, eksekutif, dan legislatif, ya, dalam rangka untuk menyatukan satu sikap atau statement politiknya dalam rangka untuk sadar tentang terkait dengan hal hukum. Bagaimana sih cita hukum itu sehingga terciptanya kesejahteraan, kedamaian masyarakat? Nah, tentu itu salah satu pilarnya adalah hukum sebetulnya. Maka otomatis dari aspek-aspek politik, sosial, budaya, dan keamanan itu akan mengikuti, karena tadi sebagai satu pola, ya kan, sebagai satu acuan yang sangat fundamental adalah hukum sebetulnya. Nah, tapi kalau hukum ini sudah diraju, ya kan, lalu di satu pandangan, satu platform, satu perspektif dan gagasan, saya yakin bahwa negara ini akan menjadi satu negara yang berdasarkan konstitusi, negara yang berdasarkan hukum. Nah, tentu inilah kita harapkan, atau secara pribadi saya mengharapkan kepada teman-teman semua, baik itu aktivis yang bergerak di hukum, profesi, kemudian ahli hukum dimanapun, kalau kita meletakkan satu persepsi, ya, meletakkan satu satu warna untuk mewujudkan sebuah kedamaian, mewujudkan sebuah kesejahteraan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sehingga hukum akan bermanfaat, ya kan, kepada siapapun tadi, gitu kan. Jangan juga kita menggunakan hukum itu kalau istilahnya itu hukum kekuasaan, ya kan. Sehingga ini akan menjadi satu image, ya kan, satu masyarakat menjadi pesimis terhadap penegak-penegak hukum, gitu kan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita diskusikan dalam rangka untuk menyikapi segala sesuatu apapun yang terkait dengan hukum. Maka insya Allah ke depan itu akan menjadi satu landasan, satu acuan yang endingnya adalah hukum yang bermartabat, hukum yang memperhatikan hak-hak asasi manusia yang tentu tidak dilanggar, ya kan, hak asasi manusia. Mungkin itu saja. Terima kasih, walaupun ini diskusi tidak spesifik, tapi ini yang saya narasikan ini adalah secara universal aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.